tahu sekali kalau kamu tidak dihargai. Lebih baik kamu bergabung denganku dalam menggempur Kediri dan Majapahit. Kau harus tahu nih, Chloe, bahwa seorang kesatria harus berani menempuh segala risiko dalam perjuangannya. Kamu tidak akan berhenti mengejar kita, bahkan sampai tempat ini. Dan kalian tidak akan aku lepas. Kamu dan Putri Kartarajasa itu akan aku persembahkan kepada junjunganku tertinggi, Ki Patiraga. Kemarin, Ananda Garbapati membuat keputusan untuk menghukum Mada, membuangnya ke alas Gendeng-laya. Aku juga tidak setuju dengan keputusan Pangeran Garbapati dan tidak memberikan kesempatan dirimu untuk membela diri. Ini memang sudah keputusan yang maha kuasa untuk membuatmu belajar ilmu kanuragan dan ilmu kebajikan. Bangun, Biung! Bangun! Dara Putri ini gimana, Den? Syukurlah, Kang Bo. Akhirnya kita sampai di tempat ini. Dan saat kita sampai di tempat ini, artinya kita sudah sampai di perbatasan wilayah Kendiri. Benar, Dimas. Sebentar lagi kita akan sampai di Kediri. Pasukan bertopeng, mereka benar-benar biang keonaran. Berhenti kalian! Ada bocah kecil sok jagoan rupanya di sini. Dari pakaiannya, mereka sepertinya masih keluarga kerajaan. Ya. Mari kita rampok dan kita habisi sekalian. Ya. Jangan dikejar, Raden. Mohon ampun, Raden. Aku mengerti masalahnya. Tapi kita tidak tahu kekuatan mereka di luar sana. Bisa jadi ini hanya jebakan. Itu akan lebih berbahaya buat kita. Benar apa kata Paman Anabrang, Dimas? Lagi pula, bukankah seharusnya kita menyelesaikan tugas dari Romo Prabu untuk menemui Dimas Garbapati? Bangun, Dara! Gimana? Bo, Den! Dara Putri, Den!
Jaden. Mada masih merasakan hembusan nafas dan nadi biung, Bo. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Dan Mada? Bo tetaplah di sini. Tolong, Bo, jaga biung. Biarkan Mada yang pergi mencari obat. Sendika, Dan Mada. Tapi Dan Mada harus hati-hati, Dan. Biung, Mada pamit. Mada akan mencari obat untuk biung. Hati-hati, Dan Mada. Ramuan apa yang harus kubuat untuk mengobati penyakit biung? Tolong! 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 Sepertinya ada orang perlu pertolongan. Tolong! 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 Tenang, Paman. Tenang, Paman. Tenang, biar saya hadapi. Paman, hentikan. Siapa kamu? Berani menghalangiku, ha? Tolong! Terima kasih, Ksatria Cilik. Kau telah menyelamatkan nyawaku dari gangguan siluman itu yang selalu mengganggu kami, penduduk wilayah asli di alas Gendeng Laya. Sama-sama, Paman. Sudah kewajibanku sebagai sesama manusia harus saling tolong-menolong. Tapi, siapakah sebenarnya dirimu, Nak? Aku tidak pernah melihatmu di tempat ini. Namaku Gajah Mada. Panggil saja aku Mada. Aku baru ke tempat ini karena ada suatu hal penting. Kalau kau membutuhkan bantuanku, katakan saja. Aku akan siap membantumu sebagai balas budiku, Nak. Biungku terkena pukulan kanuragan, Paman. Sebuah tumbuhan yang cukup mujarab untuk menyembuhkan segala penyakit. Tumbuhan itu bernama Naga Sakti. Dan itu, Mada, ada di sebelah hutan sana, dekat dengan sungai. Terima kasih, Paman. Mada akan mengambilnya untuk mengobati biung Mada. Tunggu, Mada. Daun Naga Sakti itu dijaga oleh siluman yang sangat sakti sekali. Terima kasih sudah diingatkan, Paman. Tapi Mada akan melakukan apapun untuk mengambil obat untuk biung Mada, Paman. Syukurlah, Dara Putri sudah siuman. Dan Mada lagi pergi, Doro. Dan Mada lagi mencari obat buat Doro Putri. Sampai sekarang belum pulang, Doro. Doro Putri?
Aku yakin pasti tempat ini yang ditunjukkan oleh orang itu. Aku harus menemukan daun itu dan tetap waspada. Ternyata benar yang dikatakan oleh orang itu. Aku tidak boleh buang-buang waktu. Biung sangat membutuhkan obat itu. Aku yakin ini adalah tanaman daun naga sakti. Aku senang bisa melihat Kang Bo dan Dimas datang ke istana ini. Aku juga senang bisa bertemu denganmu, Dimas. Dimas, apakah benar Mada tidak ada di istana ini? Benar dugaanku. Masalah pembuangan Mada pasti sudah sampai ke telinga mereka. Benar, Kang Bo. Mada telah kuasingkan ke alas Gendeng Laya sejak kemarin. Dimas, Mada adalah seorang kesatria yang sudah mengabdikan seluruh jiwa dan raganya untuk negeri ini. Tapi mengapa dengan mudahnya kau menghakimi dan membuang dia? Aku setuju pada Kang Bo. Karena aku yakin pasti terjadi kesalahpahaman pada masalah ini. Akulah yang berhak mengatur dan memutuskan apa yang terbaik di kerajaan ini. Dimas, aku mengerti soal itu. Tapi dengan membuang seorang Mada yang sudah berjasa untuk Majapahit, itu adalah tindakan yang tidak adil. Apakah Dimas sudah mempertimbangkan tentang hal ini? Ampun Gusti Putri, izinkan saya berbicara bahwa seperti itulah yang disadari oleh Mada. Dia merasa banyak berjasa, sehingga jika dia ingin melakukan pemberontakan pun tidak akan ada satu orang pun yang percaya. Untung saja Pangeran Garbapati adalah orang yang sangat bijaksana dan telah memutuskan pertimbangan dengan penuh pertimbangan. Mbak, di mana Madamu? Dan Mada masih mencari obat Bendoro Putri. Saya tidak pernah meragukan Mada. Dia pasti datang membawa obat. Tapi kalau sampai saya tidak sempat melihat Mada, tolong sampaikan, Bu. Kalau saya sangat menyayangi Mada. Simbo yakin dan Mada pasti kembali membawa obat itu, Ndoro. Jadi Ndoro, bertahanlah Ndoro. Ndoro yang sabar.
Kang Bo, Mada sudah membawa ramuannya. Tolong diminumkan. Kau sang gajah mada, kesatuan Nusantara. Bagus, Ger. Kekuatanmu sudah mulai pulih. Benar, Bu. Aku ingin membalas lembu Sor yang telah melukai. Sabar, Ger. Semuanya ada masanya. Ger, tadi Bopo bertemu dengan Alayuda. Dan dia meminta kita untuk terus membuat keonaran di Kediri. Baguslah, Bu. Aku sudah tidak sabar ingin melakukan itu. Ger, Bopo mempunyai rencana. Apa itu, Bob? Yang pertama, kita harus mempengaruhi rakyat Pedukuhan. Dan yang kedua, kita juga harus menguasai Pedukuhan satu persatu. Sampai kita bisa menguasai seluruh Pedukuhan di Kediri. Dan kita mempunyai kekuatan besar untuk menyerang Kediri. Nyuwun sewu, Gusti. Ada apa Gusti memanggil kami ke tempat ini? Saya ingin memberikan penawaran yang menarik untuk kalian. Saya sudah mendengarkan kehebatan kalian dari para pendekar lainnya di utara Pulau Jawa. Tak usah basa-basi, Gusti. Cepat katakan apa keinginanmu memanggil kami ke sini. Baiklah. Saya ingin meminta bantuan kalian untuk mencari seorang anak yang bernama Mada. Lalu kalian bunuh dia. Dan ini, saya sudah menyiapkan imbalan ini untuk kalian. Sekantong emas. Ini tawaran yang tidak pantas untuk ditolak. Dengarkan saya. Tidak hanya ini. Saya akan memberikan kalian lebih dari ini jika kalian berhasil membunuh dia untuk saya. Anggap saja tugas itu sudah selesai.
benar-benar bodoh. Kalian masih mau saja dipimpin oleh jiwa raja yang lemah dan tidak pantas memimpin Kediri. Dan dengan pungutan upeti yang tinggi, serta dengan cara paksa, itu sebagai contohnya. Kami tidak ingin menyakiti kalian, tapi kami hanya ingin mengajak kalian untuk bebas, yang tidak diperintah dan tidak diatur oleh raja yang menindas kalian. Berhenti kalian! Menghasut warga adalah sebuah kejahatan. Memangnya kenapa? Itu adalah kenyataan. Apa salahnya kalau warga menyadari hal itu? Ayo, habisi mereka! Ada apa prajurit? Kenapa tergesa-gesa? Ampun Gusti, hamba ingin memberitahu bahwa pasukan bertopeng telah muncul di Dukuh Kemaripan dan sekarang sedang menghasut warga. Apa? Lancang sekali mereka. Ayo prajurit. Anabrang, bagus kalau kita bertemu di sini. Ini saatnya aku menghabisi kamu. Kalian benar-benar pengacau. Ayo, serang dia. Nyi. Tangkap kau pengacau. Sekarang kau akan membusuk di penjara Majapahit. Jangan. Jangan banyak bicara. Kalau aku rontokkan gigi-gigimu, aku akan membawamu ke Majapahit. Aku yakin Chloe pasti akan menyusulmu ke sana. Ikut aku. Jalan. Ampun. Bajul, di mana Bawor? Waduh Nyi, aku nggak tahu Nyi. Mungkin sedang cari makan dia Nyi. Makan bagaimana? Dari tadi jelas-jelas kita lari dari Anabrang. Waduh Nyi, gawat nih Nyi. Ayo Nyi, kita cari Bawor Nyi. Gitu-gitu kan, dia teman setia saya untuk merampok. Ayo Nyi, kita cari Nyi. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Karena bagaimanapun, kalian adalah pengikut setiaku. Sakit. Tega sekali mereka melakukan ini pada rakyat yang tidak berdosa. Prajurit. Ampun Gusti. Apa kamu melihat pelaku penyerangan ini? Tidak ada siapapun. Hanya korban yang terluka saja. Ini sangat mencurigakan. Kenapa aku selalu harus terlambat? Kenapa pasukan bertopeng itu seolah tahu apa yang akan aku lakukan? Terima kasih, Pak. Karena Paman telah memberitahu kami kapan Lembu Sora datang. Dengar kabar darimu, Lembu Sora akan selalu berada selangkah di belakang kami. Saya akan selalu membantu kalian. Selama kalian juga selalu mendukung rencana-rencana saya. Apa sebetulnya rencana Paman? Bukankah Paman seharusnya menjaga Pangeran Garbapati dan Kediri? Kenapa Paman malah membantu kami? Itu rencana saya. Dan biarkan menjadi rahasia saya. Yang jelas, saya ingin tahu daerah mana saja yang sudah kalian kuasai. Alayuda, sejauh ini kami sudah menguasai 3 pedukuhan di wilayah pinggiran Kediri. Dan kami akan terus bergerak untuk menguasai seluruh pedukuhan.
sampai ke pedukuhan yang paling dekat dari istana Kediri. Bagus. Saya tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Suatu saat, saya akan muncul sebagai pahlawan yang menyelamatkan Kediri dari kalian. Saya akan menjadi pahlawan dan orang kepercayaan nomor 1. Seperti ada yang mengikutiku. Kau sang gajah mada, kesatria Nusantara. Dan syukurlah Doro Putri akhirnya siuman. Mbok jangan khawatir. Saya sudah membaik sekarang. Syukurlah Biung sudah siuman. Tampaknya obat itu bekerja dengan baik. Sekarang Mada sudah lebih ringan untuk meninggalkan Biung dan Mbok Surti. Mau kemana lagi, Mada? Mada mau mencari makanan yang banyak untuk Biung dan Mbok Surti. Baiklah. Hati-hati, Nak. Iya, Biung. Mada pamit. Hati-hati, Den. Iya, Mbok. Kang Bo, bagaimana sekarang? Aku sangat kesal dengan sikap Kang Mas Garbapati. Sikapnya selalu begitu, selalu keras kepala, dan menuduh orang yang tidak bersalah. Bersabarlah Dimas, jangan terpancing emosi. Karena itu semua akan menutupi akal sehatmu. Dan akhirnya tidak akan ada jalan keluar yang bijaksana. Maafkan aku, Kang Bo. Aku hanya ingin kita tetap di sini dan mencari tahu bagaimana sikap Kang Mas Garbapati terhadap Mada, agar kita mendapatkan bukti kuat dan diberitahu kepada Romo Prabu. Aku punya pikiran yang berbeda, Dimas. Aku ingin mencari Mada dan membawanya dia kembali, meskipun tidak diizinkan oleh Dimas Garbapati. Aku setuju, Kang Bo. Dengan membawa Mada kembali, kita akan menemukan titik masalah ini. Cakradara, bagaimana pendapatmu? Kamu ikut dengan kami atau tetap tinggal di sini? Mohon ampun, Gusti Putri. Hamba akan selalu ikut dengan Gusti Putri dan Raden Aditya. Gupak. Bukannya dia itu anak buahnya ini Kolowe. Iya, makan Gupak anak buah. Ahai. Kita ketemu lagi, anak perang. Singola. Tadi Klo. Sekarang kalian. Sepertinya ini hari keberuntungan. Aku bisa menghajar semua pengacau-pengacau Majapahit. Kalian lagi. Tidak ada bosan-bosannya kalian mengacau tempat ini.
Kabur! Terima kasih, Kakak. Dimas, aku sengaja datang ke sini menjemputmu karena aku tahu kondisimu belum sembuh total. Lebih baik sekarang kita kembali ke istana. Baik. Ayo. Semoga Byung senang dengan buah-buahan ini. Maafkan Mada, Byung. Mada selalu membuat Byung susah. Mada selalu meninggalkan Byung demi tugas. Sekarang, saat bersama, justru Mada ada di pembuangan. Seperti ada yang mengikutiku. Perasaanku tidak enak. Semoga tidak terjadi apa-apa sama Byung. Paman Lembu Sora, aku tidak habis pikir. Kenapa Paman Lembu Sora tidak berhasil menangkap pasukan bertopeng itu? Mohon ampun Pangeran. Hamba sudah berusaha bergerak cepat. Namun entah kenapa, begitu hamba tiba di sana, mereka sudah tidak ada. Katakan terus terang Paman. Apakah Paman masih sanggup mengemban tugas di sini? Ampun Pangeran. Sebaiknya Pangeran tidak cepat mengambil kesimpulan atau keputusan apapun. Apalagi yang harus aku simpulkan Paman Haliuda? Sejak kemunculan pasukan bertopeng itu, tidak satupun Paman Lembu Sora menangkap mereka. Bahkan serangan terus-menerus dilakukan, seolah-olah kita tidak mempunyai pasukan keamanan yang baik. Ini sungguh memalukan. Ampun Pangeran. Menurut saya, Gusti Lembu Sora itu adalah manggala yang paling tangguh di Majapahit. Karena itu, Gusti Prabu Kertarajasa memilih Gusti Lembu Sora untuk mendampingi Pangeran di Kediri. Terima kasih Haliuda. Ampun Pangeran. Tapi mungkin karena usia, kesigapan Gusti Lembu Sora mulai berkurang. Mungkin Gusti Lembu Sora membutuhkan istirahat. Atau mungkin bantuan dari manggala yang lain. Paman Lembu Sora, katakan saja, apakah Paman Lembu Sora masih sanggup mengemban tugas di sini? Mohon ampun Pangeran. Jika masih dibutuhkan, hamba selalu siap bertugas. Karena hamba sudah berikrar. Hamba akan mengabdi sampai titik darah penghabisan pada kerajaan ini. Kita lihat saja nanti. Kau sang gajah mada. Tidak apa-apa, Bawon. Nanti tolong sampaikan salam buat gurumu dari Simolau. Jangan!
Wur! Jo, Nyi, akhirnya kita berkumpul kembali, Nyi. Jo, aku kangen, Jo. Iya, tapi gak gini caranya, Wur. Sudah berhenti. Hai pujaan hatiku, Nikolawi. Jangan pernah bermimpi kamu. Mimpiku lebih besar dari hanya merampok. Aku tidak akan pernah mau bergabung denganmu. Daripada aku bergabung, lebih baik kita menjadi musuh. Kolowi, ingat Kolowi. Ini adalah tawaran terakhir buat kamu. Jangan terlalu keras kepala. Aku tidak akan mengulangi lagi tawaran ini. Camkan itu, Kolowi. Ingat, kamu memang keras kepala. Lawung, terserah kamu mau bilang apa. Terserah. Berarti kamu memang harus dikasih pelajaran. Harus dengan cara aku. Kamu memang harus kasih pelajaran. Ayo, serang mereka. Sekali lagi kamu berani melakukan itu, aku tidak akan segan-segan mencabut nyawamu. Ayo, kita pergi dari sini. Dimas, kita harus cepat menemukan Mada. Situasi sekarang semakin memburuk. Kita membutuhkan Mada. Aku juga berharap kita dapat menemukan Mada dan dapat mengajak dia pulang. Aditya Warman Gitaria. Mimpi apa aku semalam bertemu dengan kalian di sini? Nikolawi, ini kesempatanku untuk menangkap anak-anak Kertarejasa. Tapi kali ini bukan Patiraga yang menawanmu, tapi aku. Nikolawi, sebaiknya kamu meninggalkan kita. Karena aku tidak akan membiarkan kamu menyakiti Gusti Putri dan Raden Aditya. Bisa apa kamu anak kecil? Ayo, serang mereka. Iya, Nyi.
aku akan mengalah. Tapi suatu saat nanti, aku akan datang pada kalian. Tunggu Nyi. Ayo, Mar. Bunga. Dari mana bunga ini berasal? Aku tidak melihat tanaman bunga di alas gendeng laya ini. Tidak mungkin bunga ini ada begitu saja. Pasti ada seseorang yang menaruhnya. Tapi, kenapa bunga ini seperti menunjukkan arah jalan ke sana? Ternyata kamu menyukai bunga mada. Itu artinya kamu akan kujadikan salah satu bungaku. Apa yang kamu inginkan? Aku inginkan nyawamu. Kau sang gajah mada, kesatuan serta. Doro Putri mimpi buruk ya? Doro mimpi apa? Aku mimpikan Madamu. Kenapa Mada belum pulang, Bu? Aku cemas, Bu. Doro, Simbo juga cemas. Karena dan Mada pergi sudah lama sekali, Doro. Perasaan saya tidak enak, Bu. Sabar, Doro. Mungkin karena kita sedang berada di alas gendeng laya, Doro.
Dan tempat ini kelihatannya banyak makhluk-makhluk aneh, Ndoro Putri. Tidak, Mbok. Perasaan tidak enak ini baru aku rasakan sekarang. Apa gerangan terjadi pada Mada? Apa terjadi sesuatu pada Mada, Mbok? Si Mbok juga merasakan seperti itu, Ndoro. Cakradara, ada apa? Ada yang aneh. Apa yang dilakukan ketiga pendekar itu di hutan ini? Ini bukan hutan yang biasa didatangi sembarang orang. Itulah sebabnya Mada dibuang ke hutan ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus ikuti mereka? Tidak, Dimas. Lebih baik kita tetap pada tujuan awal kita, yaitu mencari Mada. Benar kan, Cakradara? Benar, Gusti Putri. Jika begitu, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Punten dalam sewa, Gusti Prabu. Katakanlah, Anabra. Berita apa yang kau bawa dari Kediri untukku? Mohon ampun, Gusti Prabu. Selama hamba di Kediri, hamba melihat wilayah Kediri. Banyak sekali rakyat yang menderita. Dan masalah Mada, itu benar, Gusti Prabu. Pangeran Garbapati membuang Mada karena dia dituduh sebagai Arya Kalangan atau pendekar bertopeng. Lalu, apakah tuduhan itu benar? Mohon ampun, Gusti Prabu. Hamba sudah berbicara dengan beberapa anggota kerajaan. Dan tidak ada salah satu pun dari mereka yang melihat kalau Mada itu adalah pendekar bertopeng. Akhirnya, sampai juga kita di alas Gendeng Laya. Seharusnya sebentar lagi kita menemukan Mada. Aduh! Kasihan sekali nenek itu. Ayo kita bantu. Tahan, Gusti Putri. Kita tidak boleh gegabah. Orang itu belum tentu manusia. Tapi Cakra, jika nenek itu adalah manusia bagaimana? Ayo kita bantu, sebelum terlambat. Kalian hanya punya dua pilihan. Bergabung dengan kami atau mati. Kami akan menunjukkan kepada kalian hukuman yang akan kalian terima kalau tidak mau bergabung dengan kami. Hajar mereka! Hajar! Punten dalam sewu, Gusti. Ada apa, prajurit? Ampun, Gusti. Telah terjadi kembali penyerangan oleh pasukan bertopeng di duku dekat istana, Gusti. Cepat kerahkan prajurit. Sendiko, Gusti. Jangan sampai tersisa! Hentikan! Suara. Membusuk. Kenapa kita tidak tahu dia akan kesini?
Prajurit, tangkap mereka. Sini kau Gusti. Kenapa Lembu Sora ada di sini tanpa sepengetahuan saya? Saya harus bantu Kebo Ireng dan Surogendo. Mada sudah mati. Apa kalian sudah memeriksa mayatnya? Kami memang tidak melihat mayatnya, Gusti. Tapi kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Bahwa Mada sudah jatuh ke dasar jurang. Terbawa arus yang cukup deras. Siapapun yang jatuh ke sungai Alas Gendeng Laya, dia pasti mati. Karena sungai itu sangat deras. Dan banyak batu-batuan terjal. Aku yakin Mada pasti mati. Bagus. Itu adalah imbalan yang saya janjikan kepada kalian, beserta tambahannya. Sekarang, cepat pergi dari sini, sebelum ada orang yang melihat kalian. Kami mohon diri, Gusti. Saya tidak sabar ingin memberikan berita gembira ini kepada Pangeran Garbapati. Nyun Sewu, Ndoro Putri. Kenapa Ndoro Putri kelihatan gelisah sekali, Ndoro? Kenapa Mada belum pulang juga, Mbok? Nyun Sewu, Ndoro Putri. Ndoro Putri agak sedikit bersabar dulu, Ndoro. Dan Mada sebentar lagi pasti kembali. Tidak, Mbok. Mada sudah terlalu lama perginya. Saya tidak bisa menunggu Mada lagi, Mbok. Saya harus mencari Mada. Saya takut terjadi apa-apa sama Mada. Jangan, Ndoro Putri. Ingat pesan Den Mada. Kita tidak boleh keluar dari gua ini, Ndoro. Karena di luar sana terlalu berbahaya buat keselamatan kita, Ndoro. Nyun Sewu, Ndoro Putri. Nyun Sewu, Ndoro Putri. Kita ini mau pergi kemana, toh? Kan Den Mada sudah pesen, Ndoro. Kalau kita ini nggak boleh pergi kemana-mana. Aku harus mencari Madamu. Aku harus bisa temukan dia. Iya, Ndoro. Tapi Simbo juga yakin, Ndoro. Kalau Den Mada itu pasti baik-baik saja. Aku mempunyai firasat buruk tentang Mada. Aku takut terjadi sesuatu pada dia. Punten dalam sewu, Pangeran. Hamba ingin melaporkan. Serangan pasukan bertopeng sudah semakin bertambah. Dan duku-duku yang diserang sudah semakin dekat dengan istana. Lalu, apakah Paman berhasil menangkap mereka? Mohon ampun, Pangeran. Hamba tidak berhasil menangkap mereka. Tapi kami berhasil mengusir pasukan bertopeng itu. Lalu, apa rencana Paman? Mohon ampun, Pangeran.
Hamba sudah mengerahkan seluruh prajurit untuk membuat benteng. Tujuannya agar duku-duku yang terdekat dengan istana bisa dilindungi. Seandainya aku tidak membuang Mada, mungkin Mada bisa menumpas pasukan bertopeng itu. Punten dalam sewu pangeran. Ampun pangeran. Saya baru saja mendapatkan laporan bahwa ada orang yang melihat Mada. Punten dalam sewu pangeran. Hamba harus pergi ke Majapahit. Karena menurut hemat hamba, Gusti Prabu Kertarajasa harus mengetahui berita duka ini. Ampun pangeran. Menurut saya, niat Gusti Lembusora itu sangat baik. Tapi alangkah lebih baik lagi jika kita tidak terburu-buru memberi kabar itu kepada Gusti Prabu. Maksud paman? Ampun pangeran. Maksud saya adalah kita harus mencari tahu dulu kepastian tentang kematian Mada itu. Aku sependapat dengan Paman Halayuda. Paman Lembusora. Hamba pangeran. Sebaiknya Paman cari jasad Mada untuk memastikan hal ini. Sendiko pangeran. Kalau memungkinkan, hamba akan membawa jasad Mada ke Kediri. Ampun pangeran. Sekali lagi, niat dan pendapat Gusti Lembusora itu sangat baik sekali. Memang, biar bagaimanapun juga, Mada berhak dimakamkan secara terhormat. Tapi menurut saya, kita harus benar-benar mencari kepastian dulu tentang kematian Mada itu. Sebelum kita mendapatkan kepastian soal itu, kita jaga kabar ini rapat-rapat. Jangan sampai terdengar keluar. Hamba mohon pamit. Paman Halayuda, kenapa Paman perhatian sekali pada jasad Mada? Ampun pangeran. Walaupun kita senang dengan kematian Mada, tapi kita pun harus terlihat seperti orang yang menghormati Mada. Paman benar juga dalam hal ini. Aku tidak keberatan untuk memakamkan jasad Mada. Yang penting, tujuan kita telah berhasil karena kita sudah menyingkirkan Mada. Sekarang saatnya kalian untuk menyusul Lembusora. Dia sedang dalam perjalanan menuju alas Kendeng Laya untuk menjemput jasad Mada. Kalian bunuh dia. Ternyata kau hebat juga, Manggala. Siapa kamu? Akulah yang membunuh